Dan nasi goreng Indonesia yang Heeh. mereka bilang, "Wah, garam banyak banget." Heeh heeh. Udah cobain, Ya. enak ya. Mereka bikin sendiri. Orang-orang mereka di sana di Ricky itu senang dengan masakan kita. Masa kerupuk aja nih kita ngomong ini. Pada doyan ternyata. Ternyata Ketika pada udah doyan ya? jadi, itu Aha, mereka disuruh nyobain nih kan, "Ayo heeh heeh. cobain ini kerupuk Heeh nih." heeh. Apa nih?" Heeh. Begitu dimakan, "Oh, enak ya, minta lagi." Iya kan? Kadang-kadang kalau kebetulan orang yang ngerokok gitu kan Heeh heeh. di smoking Heeh. room gitu, Smoking room ya? "Nah nih rokok," gitu, kita Heeh. kasih rokok Indonesia, wah mereka doyan. Masa? Heeh, gitu. Mereka suka ya Mereka suka dan masakan. akhirnya minta dibawain, gitu. Ah. Halo guys, kembali lagi dengan Talk with Tirta. Oke, hari ini saya kedatangan temen yang spesial. Memang ceritanya mengenai dia, pengalaman dia mungkin menjadi inspirasi buat kita semua. Kenapa teman saya ini harus bekerja di Abu Dhabi, ya? Karena menurut saya kan pasti ada reasonnya sesuatu yang dia bekerja di Abu Dhabi. Kenapa? Mungkin dia punya majornya juga ya di kuliah, mungkin cocok gitu loh. Oke, saya perkenalkan teman saya adalah Hangga. Oke, Halo, selamat malam. selamat malam. Terima kasih Ko Tirta udah ngundang saya di sini. Thank you. Aku ya terima kasih nih, makanya udah datang sempetin nih dari Rangkas Bitung ya sebenarnya ya. Iya, ini kebetulan lagi libur. Lagi libur. Lagi Oke. libur. Iya. Aku panggil bro aja nih. Iya, Bro, boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, iya. kok bisa sih kerja di Abu Dhabi yang jauh banget gitu ya? Maksudnya, Kenapa nggak di Indonesia aja kenapa nggak di gitu? Indonesia gitu? Emang lapangan pekerjaan di Indonesia emang sedikit atau gimana gitu loh? Mungkin pengalaman ya, pengalaman kenapa masih harus di Abu Dhabi gitu loh. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman nih buat teman-teman semua di rumah, Mhm. biar terinspirasi lah kenapa dengan semangatnya. Karena kan kita tahu ya, maksudnya sudah berkeluarga, Mhm. sudah punya istri dan anak, tapi kerja begitu jauh gitu loh, maksudnya Iya. ke Abu Dhabi kan. Iya, iya. Pasti ada reason tertentu lah ya, Iya. bro ya. Iya. Mungkin boleh cerita sedikit? Oke. Oke. Jadi kalau diceritain sebenarnya panjang ya. Panjang. Mungkin mulai dari ini aja pertama bekerja ya. Oke, Jadi boleh. pertama boleh. bekerja itu waktu itu belum lulus kuliah sebenarnya. ah. Lulus kuliah udah, Oke. cuma belum di wisuda. Ini sorry, boleh tahu kuliah ini di daerah mana? Iya, kuliah di Bandung. Dari Bandung, Iya, di oke. salah satu institut teknologi di Bandung. Oh, good. Iya. Dan pada saat itu memang kebetulan ada kan dulu perusahaan-perusahaan multinasional itu suka mengadakan rekrutmen ya. di Rekrutmen, betul di kampus-kampus gitu Betul, ya. betul. Oke. Nah, waktu itu oke daftar buat rekrutmen. Terus ternyata dari tiap tahapan tes itu udah mulai dilalui satu persatu sampai akhirnya tahapan interview. Oke. Nah, posisi waktu itu udah lulus semua mata kuliah, tinggal nunggu wisuda. Tinggal wisuda ya. Nah, pas saat interview, terus ditanya ijazah udah kepegang atau belum? Iya. Belum di wisuda kan, Iya, akhirnya iya. di hold. Di hold. Oke. Nah, cuma katanya pas rekrutmen berikutnya itu disuruh langsung datang nemuin orang yang interview saya. Oh, oke. Nah, akhirnya ada tuh sekitar 4 bulan ya, 4 bulan, 6 bulan itu. Ya sementara sambil nunggu wisuda itu saya sambil ya cari kerjaan inilah part time Ya, lah. part time lah, sampingan ya. Betul, sambil nunggu kapan nih ada rekrutmen berikutnya. Iya. Nah, satu hari teman saya tiba-tiba datang, kamu nggak ikut rekrutmen yang kemarin, katanya perusahaan yang kemarin. Iya. Wah, emang ada itu di kampus katanya. Udah saya langsung datengin kan. Oke. Datengin sana, nama saya nggak ada di list. Saya bilang aja waktu itu si ibu ini bilang saya langsung datang aja interview langsung dengan beliau gitu kan. Terus kata, oh ya boleh, bentar saya cek dulu. Terus setelah dicek katanya oke, tapi tunggu ya setelah yang lainnya selesai gitu. Oh, oke. Berarti urutan
Terakhir nih, karena nggak ada di list. Iya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Iya, nunggu. Iya, ini kayak ngantri buat artis konser nih kayaknya nih ya. Iya. Oke. Nah itu pas datang, nah si ibunya ini kebetulan ingat nama saya, katanya. Oh, kamu yang waktu itu ya? Gitu. Ya udah, silakan duduk, katanya. Ini kita nggak usah lama-lama ya. Saya tahu kamu udah pas semua tes dan saya appreciate kamu ibaratnya masih mau nunggu gitu, katanya. Ya udah, langsung offeringnya sekian. Saya kasih waktu 5 menit, 10 menit untuk kamu call orang tua atau pacar kamu atau siapapun untuk decide sign atau enggak gitu. Ya udah, akhirnya begitu cepatnya ya maksudnya ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Langsung sign gitu. Terus habis itu ya seminggu 2 minggu setelahnya dikirim untuk training gitu. Jadi mereka punya school tersendiri sesuai dengan divisi yang kita diterima. School ini ntar dapat sertifikat, habis itu ntar on job training. Saya juga kan nggak ngerti sebelumnya kan kerjaan di oil and gas itu kayak gimana ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya oil and gas ya? Betul, sebenarnya. Oil and gas. Kalau boleh tahu dulu majornya itu jurusannya apa ya? Jurusannya sebenarnya Material Science and Engineering. Material Science and Engineering. Betul. Berarti kayak mechanical ya sebenarnya ya? Sebenarnya masuknya mechanical, cuma specialize di teknologi materialnya. Jadi belajar metalurgi ya. Polimer, komposit, seramik. Siap. Sementara spesialisasi sebenarnya di advanced ceramic. Advanced ceramic ya. Kayak semiconductor gitu. Oke. Nah, itu tapi benar. Emang ada matchingan sama si oil and gas nih sendiri? Sebenarnya enggak, clueless. Ya mungkin kalaupun ada juga cuma dikit. Lebih banyak ke organic chemistry-nya. Organic chemistry-nya ya? Iya, betul. Karena divisi yang tempat saya terima ini kan drilling fluid division. Jadi basically kita engineering untuk fluida pemboran dengan melibatkan banyak chemical ya. Majority itu organic polymer. Iya. Tapi ini sebenarnya cocoknya untuk pertambangan sih ya sebenarnya, atau gimana sih? Itu bisa dipakai di pertambangan. Bisa dipakai di oil and gas well. Bisa juga di geothermal. Betul. Dan drilling fluid ini kan juga sebenarnya macam-macam tipenya. Ada yang water based, ada yang oil based atau synthetic based, ada yang foam based drilling fluid gitu, macam-macam. Nah itu sebenarnya saya awal-awal sih clueless ya. Ini tentang apa gitu. Kalau di school belajar gitu mekanika fluidanya ada, terus chemistry-nya ada gitu. Wah ini menarik. Giliran on job training disuruh potong sak. Ini nggak nyambung nih bro. Iya. Ternyata peloncoannya kayak begitu. Disuruh mixing, suruh potong sak-sak chemical itu. Satu saknya hampir 50 kilo. 50 kiloan ya? Dan waktu itu disuruh mixing sendirian. Wah, pikir-pikir, apa berhenti aja kali di kerjaan kayak begini. Masa capek-capek kuliah gitu. Ijazah sarjana. Suruh buka sak kimia nih ya? Iya, suruh buka sak-sakan, motong sak udah kayak kuli gitu. Cuma akhirnya, ya sudahlah. Oke lah, maksudnya ini pertama kali dan belum experience juga. Ya udahlah, buang gengsi sebagai sarjana, potong. Akhirnya dilakukan juga tuh. Dapat 2 palet, lumayan. 2 palet. Jadi satu palet tuh kurang lebih 40 sak. 40 sak. Dapat 80 sak. 80 sak. Jadi berarti kali 50 2 ton. 2 ton. 4 ton dong berarti. 4 ton ya. 4 ton ya, 2 palet gitu ya. 4 ton. Itu dalam sehari tuh. Iya. Ya rata-rata sih ya tiap hari segitu yang saya mixing. Kadang-kadang kan gantian sama yang kru-krunya gitu kan. Gantian saya capek, gantian gitu. Ini kocak juga nih. Ini kocak bener. Ini sarjana suruh buka sak doang nih. Iya kan? Dan zaman dulu memang perut nggak kayak gini. Perut rata ini besar. Sekarang kebalikannya. Nggak apa-apa. Ini pertandanya sayang istri sama sayang anak. Ya, bener nggak? Dulu waktu muda kan six pack mungkin, sekarang one pack. One pack, udah mau gimana lagi? Ini nih, ya kan? Makanya sekarang perutnya nongol sayang anak bro. Nah, iya, ceritanya ini buat ganjelan tangan nih, buat gendong anak nih. Tapi ternyata nggak berakhir di situ loh. Maksudnya kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Karena di perusahaan tempat saya kerja dulu itu kan
kadang namanya perusahaan kontraktor gitu ada pas project rame, project sepi. Jadi kerjaan sebagai drilling fluid engineer ini pada saat itu lagi dikit. Orangnya ini kan ada yang ada yang memang udah di set di lokasi-lokasi tertentu, ada yang belum bisa diutilisasikan. Nah, yang belum bisa diutilisasikan ini itu kadang dikirim sebagai apa gitu, kerjaan yang lain. Ada juga yang dia di on loan ke luar negeri. Nah, saya sempat ngalamin nih on loan ke luar negeri juga sempat. Pernah sempat dikirim juga ke luar negeri gitu ke luar negeri. Training atau ini? Jadi status masih training waktu itu. Status masih training ya. Ke sana begitu dilihat kerja sama orang yang di sana waktu itu di Oman. Di Oman. Berarti Timur Tengah ya. Betul. Gitu. Nah, orang sana ngelihat katanya, "Oh, kamu udah bisa kerja kok masih status training." gitu. So, akhirnya dia yang justru promote untuk breakout. Iya. Karena mungkin dia melihat udah mumpuni lah ya untuk bekerja atau bagaimana gitu ya. Iya. Ya sebagai junior dia bilang kamu udah bisa sebenarnya handle kerjaan. Akhirnya gitu. Terus sempat juga perusahaan ini juga kan punya waste management. Waktu itu lagi kurang orang. Sempat juga nge-handle kerjaan waste management. Waste management itu untuk ngurusin limbah gitu ya? Limbah dari hasil pemboran yang kategorinya B3. Begitu. Itu sempat juga. Terus berarti dulu apa aja tuh yang disuruh ya? Saya nggak pernah pilih-pilih ya. Nggak pernah pilih-pilih karena masih muda kan. Saya pikir kerjaan apapun gitu kan. Ya toh dapat gaji juga, dapat bayaran. Nggak usah pilih-pilih mau kerjanya berat atau enggak, suatu saat pasti ada manfaatnya. Iya benar gitu. Juga sih. Ini dia maksudnya. Iya, itu yang saya lihat juga dari anak-anak sekarang juga jarang yang punya mentalitas kayak gitu. Mentalitas kayak gitu ya. Maksudnya mau bekerja yang dengan keadaan yang mungkin sulit atau gitu ya. Betul. Kebanyakan udah nyerah di tengah jalan. Ya. Nah, inilah. Dari situ saya sempat juga tuh kerjaan yang ngehandle solid control equipment ini kan basically removal particle solid secara mechanical. Which is kita banyak bersinggungan dengan mechanical equipment kayak centrifuge ini dia itu untuk nge-remove solid dari liquid yang masuk. Dari limbah yang ada nih maksudnya atau ini kita bicara drilling fluid ya. Itu kan ada solids build up kan. Ketika seiring kita ngebor. Nah, solids build up ini di remove secara mechanical pakai alat yang namanya centrifuge ini. Centrifuge. Nah, ini kebanyakan teman-teman engineer yang seangkatan saya ini nggak terlalu paham masalah equipment ini. Banyak kan nyerahin ke operatornya. Cuma karena saya sempat disuruh untuk nge-backup waktu itu mau nggak mau belajar ya. Even sampai overhaulnya sendiri bareng sama mekanik berdua nih kotor-kotoran. Itu kerja kasar juga. Tapi pengen tahu ya maksudnya ya. Iya pengen tahu. Iya lo bener Bray. Itu guys maksudnya Hangga ini ya maksudnya orangnya keingintahuannya itu cukup tinggi lah gitu loh karena apa aja dia koprek sendiri nih gitu loh maksudnya. Iya kan. Dan di saat yang lain itu nggak kepikiran untuk ngerjain kerjaan ini dan mereka banyak nganggur di rumah, saya justru banyak sering ini kerja. Maksudnya nggak pilih-pilih kerjaan. Gitu kan. Jadi kerjaannya lagi sepi ya, saya bisa ngerjain kerjaan lain. Gitu. Belum lagi sempat ini juga nge-handle filtration equipment juga. Jadi kayak completion fluid itu kan banyak partikel pengotornya. Nah, itu harus difilter, ada filtration equipment-nya. Dari situ juga saya belajar prinsip filtration gimana sih, sepintas kayaknya gampang. Tapi ternyata ibaratnya kalau kita salah nentuin spek, nah itu bisa berakibat ke downtime, ke operation. Downtime ini kan kayak misalnya stop produksi jadi gitu ya, bro. Jadi operationnya delay dan itu kan bisa jadi ke perusahaan tempat kita kerja sebagai kontraktor itu jadi kena penalti ya. Atau nggak potong invoice. Nah gitu. Nah, akhirnya kita dimarahin lagi sama kantor. Gitu. Setelah itu, bro, maksudnya cerita untuk yang apa? Tadi kan udah cerita tuh macem-macem. Terus gimana? Nah, terus sempat waktu itu juga nge-handle nge-backup kerjaan lain. Cuma karena ada kasus waktu itu.
Kasusnya sebenarnya simpel gitu. Simpel ya. Tapi memang karena di blow up gede-gedean, jadi akhirnya ujung-ujungnya saya juga yang kena. Dan Oke. karena hal ini malah emang waktu itu juga perusahaan lagi melakukan cut off besar-besaran. Cut off Nah ini besar-besaran, jadi ya. salah satu alasan juga. Oke. Saya kena layoff jadinya. Oh, oke. Gara-gara alasan ini. Oke. Gitu. Oke. Cuma ya nggak berhenti sampai situ. Kebetulan perusahaan sebelah nih. Kompetitor. Kompetitor ya. Butuh drilling fluid engineer lagi. Iya. Tapi statusnya bukan sebagai pegawai tetap konsultan, kayak buruh harian lah. Iya. Ya kan, Oh, kita saat itu dibayar ya. harian, nggak ada gaji pokok, Iya. dibayarnya harian, cuma sekali dapat lebih besar. Oh, Gitu. oke. Nah, dari situlah mulai itu saya senang kerja sebagai konsultan gitu kan, Iya. dengan bayaran harian karena sekali gebuk dapatnya lumayan nih. Lumayan. Ini dia nih. Betul. Tapi kan memang pekerjaan ini kan nggak banyak orang berkecimpung ya, bro. Maksudnya di daerah drilling fluid ini ya segala macam ya. Iya. Mungkin zamannya bro kali waktu itu ya. Betul, dan apalagi orang-orang yang lulusan dari kampus saya itu juga nggak banyak tertarik dengan kerjaan ini karena mereka memandang ini kerjaan yang sebenarnya bukan rocket science lah dan nggak memberikan banyak manfaat banyak atau mungkin benefit income mereka gitu ya. Bayarannya juga mereka nilai banyak kerjaan lain yang bayarannya lebih bagus gitu. Kerja mungkin lebih ringan gitu ya. Kan kalau cerita kan waduh, drilling fluid butuh effort yang gede buat kita untuk ini ya. Betul. Gitu kan? Jadi sebenarnya tanpa drilling fluid nggak bisa ngebor. Intinya gitu. Itu dia. Intinya gitu. Tanpa drilling fluid nggak bisa ngebor. Dan drilling fluid ini nggak cuma oil and gas, geothermal bisa, di pertambangan bisa, ngebor sumur air juga. Oh, itu paling simpelnya di kita ya. Iya, ngebor sumur air juga bisa. Iya, siapa tahu, bro. Iya. Ngebor sumur jadi minyak ya kan. Waduh. Jadi begitulah. Nah, ceritanya setelah sempat setahun ya, hampir setahun jalanin di perusahaan yang kompetitor ini, ya saya ditawarin untuk kerjaan office base. Pasti di belakang meja lah kita belakang meja. Ini perusahaan kebetulan perusahaan dari China. Dari China. Waktu itu belum pernah punya pengalaman di kantor, pertama ditarik, nggak ngerti apa-apa, akhirnya itu kerja keras tuh selama 2 bulan itu, berusaha untuk catch up dengan ekspektasi dari perusahaan kayak gimana, ekspektasi dari bos seperti apa gitu. Maunya seperti apa, benar-benar scratch dari nol dan dengan pengalaman yang minim ya. Akhirnya justru itu yang melatih kreativitas saya gitu. Gimana memulai semuanya dari nol. Jadi berarti memang pengalaman yang baru nih. Berarti yang tadinya di lapangan ya, sekarang langsung di back office yang ngurusin administrasi ini kayaknya nih. Betul, dan nggak cuma administrasi. Jadi technicalnya di-handle, operationnya di-handle, sampai tender. Dokumen tender ya. Terus bertanggung jawab atas lab juga. Terus karena waktu itu belum ada cukup personel di bagian purchasing, purchasing juga ikut di handle. Benar itu. Ini masuk diborong ini mah kerjaan. Benar, emang ibaratnya nggak banyak orang waktu itu kan, jadi mau nggak mau semuanya digarap sendiri. Ya. Capek sebenarnya, cuma kan. Tapi itu yang malah banyak belajar sebenarnya ya, bro. Di situ saya banyak belajar, saya ngerti soal procurement kayak gimana. Kalau berperan sebagai HR itu seperti seperti apa. Jadi kita tahu ya, karena terjun sendiri gitu. Betul. Ketika rekrut kandidat itu kan kita jadi mulai bisa menilai mau membaca karakter orang kayak gimana. Iya. Ya itu banyak belajarnya di sana. Banyak belajar di sana, dan mulai sesuatu dari nol itu ternyata nggak gampang. Iya, butuh effort yang tinggi tuh, besar tuh maksudnya buat semangat ya. Betul. Dan kreativitas di situ emang kita kayak diuji ya. Betul, diuji. Kreativitasnya gimana nih gitu kan. Ibaratnya padahal waktu zaman kuliah mungkin nggak dapet nih kayak gini-ginian nih. Itu ya. Benar. Jadi waktu itu juga 4 bulan lagi itu harus mulai ngebor sumur yang pertama. Belum punya lahan buat gudang, belum punya gudang ya, belum punya equipment buat bikin plant. Gitu. Jadi lucu juga ya. Maksudnya ini perusahaan belum siap tapi dikejar waktu. Ya. Ya belum lagi kan ya namanya ya
sebagai winner ini. Heeh, heeh. Yang kalah kan pasti ngajukan objection ya. Iya, iya. Itu keberatan gitu. Iya, Ini iya. sebenarnya nggak bisa dia poin sebagai winner. Alasannya begini begini Iya, begini. Ya iya. begitulah. Iya, iya, iya. Itu Iya. sambil harus ngehandle yang begitu Iya, juga. iya, iya. Ya lumayan lah. Gila Cuma ya. untungnya waktu itu masih muda jadi masih kuat untuk handle segitu. Jadi sekarang masih loyo nih. Hah? Jadi sekarang loyo nih. Kalau disuruh ngulang lagi, mungkin masih pikir-pikir ya. Ntar. Capek loh. Capek. Tapi itu menjadi pengalaman ya, Bro. Maksudnya pengalaman yang benar-benar dari Hmm, nol lagi, kita masih ini ya segala betul. macam ya. Dan memang ya pengalaman baru lagi ketika waktu itu kan sempat kan oil price itu Oh, jatuh, jadi oke, turun ya. downturn Downturn ya. kan. Nah, di saat itu kan banyak perusahaan lain yang PHK karyawan. PHK karyawan. Nah, perusahaan tempat saya kerja ini termasuk yang terakhir mengambil langkah tersebut. Oke. Tapi mau nggak mau emang keadaan yang memaksa, mereka harus melakukan pemangkasan. Pemangkasan. Salah Ya. satunya ya saya yang dinilai waktu itu pay grade-nya udah termasuk tinggi. Oke. Akhirnya ya Oke. kena layoff. Kena layoff ya. Iya. Wah, oke. Gitu. Ya sempat tuh ibaratnya nganggur agak lama. Oke, Gitu kan sambil cari-cari lagi. Iya, iya. Tapi ya kondisi market masih belum memungkinkan. Memungkinkan ya. Gitu. Sambil ya coba cari peluang di luar negeri lagi gitu kan. Tapi ya dari segi bayaran juga kurang bagus. Akhirnya saya oke, ntar dulu Di deh. hold dulu ya, dulu. kita ngomong ya. Oke. Terus ya nggak tahu dari siapa tiba-tiba ada yang nelfon saya. Oke. Oh, dengan Pak Angga ya. Ya ini saya dapat referensi dari Pak ini katanya lagi available ya gitu. Oke. Oh iya, gitu. Bisa ke kantor nggak? Gitu. Oke. Nah, sempat ketemu ngobrol gitu, ternyata dia offer ini kerjaan. Oke. Office base ya mungkin bayaran sih nggak terlalu fantastis. Oke. Tapi ya daripada nggak kerja kan. Daripada nggak kerja, benar. Ya kenapa enggak gitu kan. Itu memang mulai dari nol. Iya, nothing tulus juga kan istilahnya gitu kan. Oke. Nah, ini perusahaan ini mulai dari nol tapi nggak nol-nol banget. Cuma memang skala perusahaannya jauh lebih kecil daripada tempat saya sebelumnya. Oh, oke. Gitu. Oke. Nah, di situ saya juga harus sebagai business development kan. Iya. Mana caranya develop bisnis. Iya, benar. Nah, karena kecil lah istilahnya ya, lebih iya, kecil. Terus juga mungkin dia lagi ngebangun gitu ya. Betul. Oke. Betul. Dan ya memang jalan ceritanya saya nggak bisa sampai membesarkan perusahaan ini. Baru satu proyek berjalan, dapat tawaran. Dari Saudi Arabia. Saudi Arabia. Makanya ini pengalaman ke luar negeri nih jadinya nih. Betul. Ya. Betul. Oke. Jadi sebelumnya memang udah pernah sempat pengalaman ke luar negeri. Iya. Gitu kan. Yang di Oman tadi ya. Di Oman, di Malaysia juga pernah. Australia juga pernah. Di perusahaan yang pertama kali tempat saya kerja. Nah, sekarang ini dapat opportunity lagi ke luar negeri. Akhirnya oke, kenapa enggak? Statusnya ya seperti tadi bayaran harian. Oh, tetap bayar harian. Ini walaupun di luar negeri nih ya. Oke. Bayaran harian oke. Gas lah. Gas ya. Ini pengalaman baru nih, experience nih misalnya gitu ya. Udah gitu juga kan dari perusahaan yang pernah saya masukin sebelumnya, perusahaan ini belum pernah nih. Oke. Dan termasuk perusahaan yang gede juga, raksasa juga. Raksasa juga di daerah Timur Tengah ya. Di dunia malah. Di dunia ya. Jadi ya udah, oke saya jalanin kan. Dan memang benar, ternyata di situ saya nyadarin bahwa pengalaman yang saya punya, saya pikir saya udah cukup banyak pengalaman. Begitu saya kerja di sana, ternyata saya nggak ada apa-apanya. Nah, di situ saya sadar bahwa saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Banyak di sini orang-orang yang lebih hebat. Oke. Jadi sebenarnya walaupun sudah kayak seperti bisnis development di Indonesia sendiri ya, itu saya balik lagi ke posisi engineer loh di lapangan. Oke. Mulai lagi dari bawah ya, ibaratnya kan. Dan saya pikir saya punya pengetahuan teknikal yang cukup baik pada saat itu. Ternyata begitu saya jalani, ternyata I'm not that good. Oke. Iya, banyak yang lebih jago di sini. Iya. Sorry, maksudnya yang ini waktu di Timur Tengah itu perusahaannya segede apa sih tuh sebenarnya? Perusahaan maksudnya dibandingkan dengan yang sebelumnya nih gitu, mungkin berapa kalinya besarnya? Ini perusahaan yang kalau sekarang udah berusia 1 abad ya, hampir 1 abad ya. Iya. Perusahaan yang besar dan memang udah
berjalan dengan sistem. Oke. Jadi regardless siapapun pemiliknya, siapapun yang menjalankan perusahaan ini, siapapun CEO-nya, Iya. ini perusahaan akan terus survive. Wow. Jadi dia sistemnya itu memang udah berjalan ya, sudah established. Dan Jadi kalau misalnya banyak orang bilang kalau kamu emang pengen belajar gimana suatu perusahaan harusnya berjalan, ya. perusahaan seperti ini yang layak dijadikan untuk contoh. Oke. Gitu. Tapi jadi kita mau mulai lagi dari nol lagi sebagai engineering itu belajar lagi nih. Belajar lagi dan mereka itu punya knowledge portal yang Aha. ternyata jauh lebih lengkap dari tempat saya kerja dulu. Oke. Iya. Berarti mungkin fasilitasnya juga mungkin berbeda kali ya, bro. Maksudnya fasilitas di sono mungkin lebih canggih, makanya orang-orangnya pun juga mungkin Fasilitas atau kurang lebih sama ya? sama seperti di perusahaan tempat saya pertama kali kerja, perusahaan Amerika. Nah, ini mereka juga kan perusahaan gede juga nih, raksasa nih. raksasa Nah, juga yang ini perusahaan tempat saya kerja di Saudi ini kompetitornya lah bisa dibilang, kompetitor juga. Kompetitor ya. Jadi saya bekerja di perusahaan, pindah ke perusahaan yang sama-sama kelas perusahaan yang besar gitu kan. Iya. Dan saya pelajari semua sistemnya. Yang tempat saya Terakhir kerja ini di Saudi ini, Saudi. ternyata memang saya lihat sistem mereka yang paling established. Knowledge portalnya lengkap gitu. Dan challenge-nya sendiri untuk kerja di Saudi itu sama seperti yang orang-orang bilang. Kerja di Saudi, kamu bisa kerja di Saudi, kamu bisa kerja dimanapun. Oh iya, ada slogan kayak begitu nih. Slogan seperti itu. Oke. Saya kan tadinya kan masa ya segitunya sih. Ternyata bener kalau di jalan, aduh capek. Otak bener-bener diperas habis-habisan itu. Karena satu sumur itu semua mimpi buruk seorang drilling fluid engineer itu ada di dalam satu sumur. Oke, mungkin boleh cerita, bro, maksudnya apa nih mimpi buruknya nih untuk satu? Jadi ya kita bicara kalau kayak contohnya kayak Lapindo ya, kasus Lapindo tuh, ya kan. Nah itu potensial hazard seperti itu ada jelas. Oh, akibat bisa menjadikan kayak si ada dan sangat tinggi. Sangat tinggi. Udah gitu juga ya potensi yang lainnya, hazard yang lainnya, pipa kejepit lah. Terus kayak total loss, jadi drilling fluid hilang semua ke formasi yang di bor itu sangat tinggi. Dan desain sumurnya juga cukup kompleks. Kompleks ya. Untuk drilling itu sangat kompleks. Dan sebagai drilling fluid engineer untuk mengakomodir keinginan desain sumur seperti itu, itu benar-benar nggak gampang. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Ini kalau boleh tahu di Saudi ini di tengah laut apa maksudnya, sorry ya, di offshore ya? Enggak. Tengah gurun. Oh, tengah gurun. Tengah gurun. Ternyata tengah gurun banyak oil ini. Banyak. Ya? Di Saudi banyak. Dan bisa sampai 60 derajat Celcius kalau musim panas. Iya. Musim dinginnya malam-malam bisa 2 derajat, 3 derajat. Jadi cukup drastis ya antara siang dan malam ya? Kalau musim dingin pagi-pagi itu di pancoran air kayak gitu ada kembang esnya. Dia. Dan di sana kan schedule kerjanya karena kerjanya banyak, proyeknya besar. Orangnya dikit. Kadang-kadang kita stay sampai 2 bulan, 2,5 bulan, libur cuma 2 minggu. Di gurun nih ya. Dia pulang cuma libur 2 minggu, suruh berangkat lagi. Terakhir saya sempat terjebak di sana karena COVID. Ya kan? 5 bulan itu. 5 bulan itu kerja terus tiap hari. Tiap hari kerja? Tiap hari. Mau pas lebaran juga kerja. Kan sempat tuh pas lebaran COVID tuh. COVID juga. Saya lagi di sana. Iya. Itu habis sholat Id langsung gas lagi, kerja lagi. Iya. Jadi waktu itu mungkin kisaran tahun 2020-an ya? 2020. Awal-awal COVID ya berarti ya? Iya. Dan akhirnya saya nggak kuat setelah 5 bulan. Itu kerja terus-terusan. Akhirnya saya lempar handuk. Nyerah. Dan saya udah dapat seat di repatriation flight dari KJRI Jeddah. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk balik ke Indonesia gitu ya. Saya udah sampaikan ke kantor, kantor bilang ya silakan dan memang kamu berhak untuk dapat days off istirahat gitu. Cuma kita kondisi kayak gini kita nggak bisa garansi kamu bisa balik lagi. Akhirnya ya sudahlah. Mau gimana lagi, ceritanya kudu begini lagi kan, ya udah. Saya memang udah tahu batas saya emang di situ, udah. Ya resikonya nggak bisa balik lagi ke sana.
Risikonya ya. gitu. Oke. Tapi udah sadar maksudnya waktu untuk pengen balik ke Indonesia itu emang ada, wah saya nggak bakal bisa balik lagi nih ke sana gitu. Udah siap dengan Udah resiko kayak siap gitu. resikonya. Heeh. Oke, oke. Dan memang sih 6 bulan itu sempat nggak ada kerjaan sama sekali kan. Iya, iya, iya. Waktu Nah, di Indonesia nih waktu ya. di Indonesia udah Oke. di Iya, Indonesia. iya, Nah, iya. dapat tawaran lagi perusahaan lokal. Perasaan Perusahaan lokal lokal. tapi kelasnya cukup besar lah ya. Oke, oke. Nah, kebetulan yang jadi general manajernya itu masih senior saya dulu. Oh, oke. Ya, jadi saya ditawarin. Jadi Ah. ke proyeknya itu di Chevron Duri. Oh, di Jadi kan daerah Riau Chevron ya, berarti ya. transisi ke Pertamina, Oke. ya kan? Mm-mm, Masa-masa betul. kritis ini saya dimintain untuk bantu, Bantu ya. Oke, gitu. oke, oke. Begitu udah selesai, saya bilang memang komitmen saya sampai lewati Sampai masa kritis ini, transisi ini. ah. Habis itu saya nggak bisa lanjut, gitu. Dan Oh, akhirnya saya apply ke ini perusahaan tempat saya dulu pernah kerja di kompetitor itu loh, yang tahun 2011. oke. Perusahaan yang sama. Yang sama ya. Perusahaan yang sama. Sempat masuk sana sebagai konsultan lagi, bayaran harian. Bayar harian lagi. Harian lagi gitu. Itu sempat. Nah, kenapa saya pengen maksudnya lebih milih di perusahaan ini karena pada saat itu perusahaan ini memang fokus untuk megang proyek yang renewable energy, Oke. geothermal. Energi yang terbarukan lah ya Betul. istilahnya ya. Jadi drilling Ini di yang geothermal, geothermal field. nih. Betul. Berarti dari panas bumi ya, Panas kayak bumi. buat di kayak gunung berapi Betul. segala macam. Bener ya? Betul. Berarti ini pengalaman baru lagi dong Pengalaman sebenarnya. baru lagi buat saya karena saya sebelumnya nggak banyak pengalaman di geothermal. Geothermal, oke, Cuma oke. sempat training doang ya, gitu ya, kan. ya. Nah, itu ya sempat kerja di lapangan berapa bulan ditawarin untuk posisi kantor. Oke, oke. Akhirnya sempat jalanin posisi kantor, cuma waktu itu orang tua lagi sakit kan. Saya memutuskan untuk resign. Oke, yang di Resign, geothermal ini ya. iya, Oke. karena memang pilih untuk nemenin orang tua. Orang tua, Dan ya. memang 2 bulan setelahnya ya ayah saya meninggal. Oh, sorry bro. Gitu. Wah, Gitu. ini cukup berat juga sih sebenarnya. Iya, Ya. lumayan. Lumayan. Oke. Dan ya nggak lama sih setelah itu ya akhirnya yang tawaran dari Abu Dhabi ini juga Abu Dhabi ya. confirm nih. Confirm. Sebelumnya mereka memang sempat Kontak ada juga. kontak, Oke. interview, cuma kan habis itu lama nggak ada kabar nih. Ya, Saya pikir ya. udah paling nggak jadi gitu. Oke. Ternyata mereka kontak. Oke. Gitu. Nyuruh. Berarti setelah almarhum ayah meninggal nih nggak ada. Terus si yang di Abu Dhabi ini telepon ya. Iya. Oke. Saya berangkat nggak? Ya, ibu saya bilang sih ya udah, kamu kan nggak ada yang ditungguin lagi, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Sempat waktu itu, aduh kayaknya nggak deh gitu kan. Iya. Di luar negeri lagi, terus Kerja lama lagi ini. akhirnya ya karena emang ibu saya bilang gitu, oke lah berangkat ya. Sampai sekarang sih udah 2 tahunan lebih. Udah 2 tahunan lebih 2 ya tahun sekarang setengah. di Abu Dhabi ya. Iya. Cuma setelah ini nggak tahu kemana lagi ya. Kita nggak pernah ada yang tahu. Ini kan udah pindah perusahaan 8 kali. 8 kali ya. Tapi Isya mungkin bagian ngebor ini, ya kan? Drilling ini sebenarnya. Drilling. Tapi akhirnya pengalamannya jadi bertambah sih ya bro ya. Bertambah. Ilmu yang didapat segala macam ya. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut bro sendiri nih, maksudnya waktu pengalaman yang di mana? Di lapangan gitu ya. Dengan dulu yang didapat di kuliah itu sebenarnya match gak sih sebenarnya gitu? Maksudnya atau berapa persen sih dari mata kuliah yang didapetin itu bisa diaplikasikan ke ya ini pertanyaan. 5% doang. Hah? Masa? 5% doang. Waduh. Jadi secara teknikal sebenarnya nggak terlalu sulit buat saya. Okay. Banyak orang bilang wah ini cukup complicated, kita harus ini ya. Menurut saya juga nggak segitunya sebenarnya. Ya. Justru bagian paling sulitnya adalah bikin planning sama managing people. Karena kerjaan saya ini bukan kerjaan yang bisa saya kerjain sendiri. Iya. Jadi tim ya sebenarnya. Saya butuh tim, saya butuh bantuan orang lain. Oke. Dan orang lain ini yang ngebantu saya itu bukan bawahan langsung saya. Dia bawahannya orang lain. Matang. Tapi harus kerja sama. Mereka juga harus kerja untuk membantu saya, gitu loh. Oke. Ini kan
ibaratnya kita pakai anak buahnya orang lain untuk ngebantu kerjaan kita. Iya. Jadi kan kita harus baik sama bosnya, kita harus baik sama mereka. Ini repot juga nih. Ini Repot. di kuliah nggak ada nih. Iya, ini mata kuliahnya nggak saya dapat kebetulan. Nggak dapat nih. Iya. Iya, dan di situ memang saya banyak belajar gimana untuk dealing with people. Oke. Iya, Jadi ada negosiasi ya. Itu mungkin betul. yang pembelajaran yang nggak pernah dapat di Nggak pernah kuliah dapat, sih. dan itu kerasanya ketika apa namanya, ketika kita pegang posisi-posisi yang kritikal Oke, di iya. manajemen. Ya, Itu ya. yang Dan cukup berbahaya sih menurut aku sih, bro. ya Benar nggak sih? salah treatment dikit bahaya. Iya kan? Hidup Maksudnya bisa. hidup kita sendiri bisa jadi susah. Iya. Itu dia. Bukan salah gitu, Pak. Iya. Blow up. Benar nggak? Betul, Itu yang mungkin, betul. ya mungkin untuk diri kita sendiri juga cukup berbahaya gitu kan? Iya, Gitu ya. iya. Cukup tantangan juga sih loh Cukup tantangan. sebenarnya. Dan kalau kita lihat, kita bicara impact-nya dalam kehidupan pribadi, Iya. sebenarnya ya itu decision making ini juga itu hal yang dipelajari dari kerjaan ini gitu loh. Di ini ya, di Iya. sini ya. Banyak tepat, yang istilahnya ya harus tepat lah. harus tepat ya, gitu ya. Iya, harus tepat. Dan sampai saat ini pun saya juga merasa saya belum pernah bikin decision yang tepat. Wah, ini nih aneh nih. Itu dia. Kenapa bisa begitu? Itu dia, karena ternyata namanya decision yang tepat itu dipengaruhi banyak variabel. Variabel ya. Iya, gitu. Kadang-kadang dari orangnya sendiri atau misalkan memang keadaan di lapangannya sendiri. Lebih ke arah faktor eksternal ya. Kayak misalnya saya ambil decision untuk pulang misalnya dari Saudi. Iya. Itu kan decision yang pada saat itu memang tepat karena saya udah nggak kuat lagi, badan saya udah nggak kuat lagi, mental saya udah nggak kuat lagi. Kalau saya paksakan, efeknya bisa bahaya. Bikin bahaya. Ya. Iya, tapi kan kalau dilihat dari perspektif lain, nggak tepat dong. Orang lain ibaratnya banyak kehilangan pekerjaan, yang usaha juga pada sepi. Iya. Kan? Oh, ini main pulang aja. Iya, gitu ya. Iya kan. Cuma kan di level yang memang batas. Ya, sebagai manusia kan punya batas. Betul sih. Dan Jadi, itu kalau memang kita nggak bisa kontrol diri, cukup berbahaya loh. bahaya. Maksudnya untuk kita dan orang lain juga kan Iya, sebenarnya. dan kan, itu gitu kan? juga saya sempat di bulan kelima itu benar-benar itu namanya uji mental itu di situ. Mental kita ketika kita udah kelelahan, itu kita sulit untuk kontrol diri sendiri. Gitu ya. Saya sempat ribut sama orang lain. Gitu. Sempat ribut sama orang lain karena memang udah capek. Kondisi udah capek. Kondisi badan juga capek. Mental udah capek dan saat itu memang posisi decision yang tepat harus pulang gitu ya. Tapi ketika pulang belum dapat kerjaan, nganggur, jadinya kelihatannya kayak nggak tepat kan? Kelihatannya. Iya. Tapi kan daripada membahayakan orang lain ya, dan diri sendiri sih sebenarnya. Itu dia makanya. Nah, decision yang tepat itu, jadi sekarang ini saya juga memandang apakah keputusan yang saya ambil itu udah tepat atau belum. Saya sendiri juga jujur aja, saya nggak pernah 100% yakin decision saya ini tepat atau enggak. Itu. Iya. Jujur aja, ibaratnya, saya yakin ini pilihan yang tepat gitu ya. Pilihan yang tepat itu kadang-kadang kan nggak langsung kelihatan. Kelihatannya baru 10 tahun lagi. Nah, kadang-kadang gitu. Memang benar. Iya, jadi filosofis banget ini ya ngomongnya. Bro, aku boleh tahu nggak? Maksudnya mungkin bekerja di Abu Dhabi ya, lingkungannya lah, mungkin dari makannya, cara hidupnya mungkin ya, maksudnya di sana dengan di Indonesia tuh sebenarnya perbedaannya jauh nggak sih sebenarnya? Cukup jauh ya. Dan ini bukan soal di daerah kayak Abu Dhabi, Uni Emirat Arab juga, di bagian belahan dunia yang lain juga. Iya sih, pastinya berbeda ya. Berbeda. Apalagi masalah makan nih kayaknya nih. Iya, masalah makan. Iya. Dan gimana juga kita dealing sama orang-orang yang datang dari kultur yang berbeda. Gitu. Iya, jadi berarti di Abu Dhabi ini bukan orang Indonesia doang ya. Betul, banyak. Dari negara-negara lain pun juga memang jadi tim di situ ya. Betul. Jadi, wah memang susah juga ya untuk menyatukan budaya lah, cara makan lah, ya nggak sih? Nggak akan benar-benar 100% perfectly mixed and blend ya, tapi at least kerjaan
selesai. Selesai ya, Itu yang sesuai paling dengan penting. ya paling penting sih itu. Nggak ada yang benar-benar sempurna lah semua berjalan. Pasti namanya beda pendapat, Iya, clash gitu iya, ada. iya, 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 Clash iya. gitu ada pasti. Ya. Aku dengar kan waktu itu pernah di Abu Dhabi ini berarti di offshore ya, maksudnya di Offshore, tengah laut ya. offshore. Nah, Oke. offshore. Jadi pernah ngerasain naik helikopter dong bro ya? Iya, Helikopter sampai ya. bosan. Sampai bosan. Waktu di Australia sama Hah? Malaysia dulu juga offshore sih. Oh iya, Iya. jadi sering, pasti lah naik helikopter, Iya. apa segala macam ya. Iya. Aduh, Iya. kita yang pengen naik helikopter aja belum kecapai. Di Indonesia Ini sampai juga. bosen. Indonesia aja Ya. sempet juga kan di project offshore Oke, pakai speedboat. Oh speedboat, Ya. beda nih bukan helikopter nih. Beda. Ongkosnya mahal bro. Itu speedboat udah gitu diangkatnya pakai personal basket. Berapa? Jadi begini. Iya. Tapi pengalaman lah ya. Pengalaman. Tapi kalau saya pikir sih maksudnya aduh kerja di tengah laut itu pengalamannya gimana sih bro sebenarnya? Pengalaman kerja di tengah Cukup laut. boring apa aduh depresi gitu secara psikologis kan maksudnya ya. Ya, jadi kalau pengalaman tengah laut itu dulu juga nggak pernah ngebayang di tengah laut kayak gimana ya. Iya, bayang lah ya. Pokoknya namanya dulu belum pernah excited kan. Excited Setelah pasti. dijalani ternyata lewat sebulan bosen. Udah benar-benar jenuh. Beda kalau di darat lewat sebulan kita masih Bisa jalan-jalan ya gitu ya. Iya, masih nggak stres kalau di laut. Kalau di laut benar-benar jenuh sih. Mancing bro, mancing. Berarti di laut mancing nih? Hah? Mancing sebenarnya nggak boleh. Oh mancing nggak boleh Tapi itulah tiap tengah malam ada aja gitu ikan gitu kan di dapur gitu yang dibakar. Oke. Saya juga bingung itu ikan dari mana ya. Pasti ada yang mancing. Terus kalau kita orang Indonesia pasti nggak boleh ngeliat air sama ikan, kita masih mancing kita mah, ya nggak? Waduh kalau. Tapi di sana maksudnya makan itu ada ikan aja gitu. Berarti ada yang mancing tuh berarti bro. Kadang-kadang tiap akhir minggu barbecue gitu. Ada udang, ada cumi. Ya, saya juga nggak tahu itu dari mana asalnya. Yang penting ada aja ya. Ya pokoknya ada, saya tinggal makan. Itu yang paling menarik dari kerja tengah laut itu enaknya. Makanannya lebih enak daripada di darat. Iya. Relatif lebih enak dan nggak ada nyamuk. Lebih fresh lah ya mungkin. Nggak ada nyamuk, nggak ada lalat. Nggak ada nyamuk, nggak ada lalat ya. Iya. Jadi aman aja dimakan ya. Itu enaknya gitu. Cuma bosan sih pastinya ya. Bosan. Dan tuh guys, makanya bosan tuh kerja di tengah laut. Tapi punya pengalaman yang cukup menarik sih dan unik ya. Iya, gitu ya. Nggak banyak orang bisa dapat kayak begitu ya. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya ngeliat generasi zaman sekarang ya. Kerjanya berat, ini nggak enak, ini begini. Saya kadang suka bertanya-tanya sama diri saya sendiri gitu loh kan. Oh, mereka bilang itu berat lah, terus saya dulu kayak gitu jalani segitu banyak hal yang bermacam-macam. Iya. Ini yang salah saya apa gimana sih? Tapi sebenarnya nggak ada yang salah lah bro. Maksudnya kan mencoba, bener nggak? Maksudnya memang hal-hal yang baru ya. Karena kan ya saya kan tahu sendiri. Maksudnya bro orangnya nggak bisa diem nih. Iya kan misalnya ada aja nih koprek ya. Iya. Memang kayak brother gue ini sering ngoprek mobil lah istilahnya. Dia pasti ngerjain sendiri. Iya. Sampai terakhir nih dia kayaknya ngecat. Pokoknya dia beli cat sendiri. Pokoknya dia pengen ya pokoknya hasil gua lah gitu ya, bener ya. Itu berangkat sebenarnya dari ketidakpuasan. Ya. Kadang-kadang kalau kita nyerahin ke bengkel itu kan ada aja gitu yang kurang. Iya. Sampai saat ini ya bengkel yang benar-benar cocok di hati saya itu cuma dikit lah. Oh dikit ya. Yang benar-benar bisa saya percaya cuma dikit. Iya. Makanya kenapa? Karena saya tinggal di tempat yang jauh, mobilnya bukan mobil yang sembarangan bisa dipegang sama bengkel biasa. Akhirnya mau nggak mau ngerjain sendiri. Iya. Gitu. Makanya guys, dulu saya pernah ke rumahnya, itu mesin bisa turun di bawah. Dan dia tahu maksudnya memang dia seneng ngoprek sendiri kan, gitu segala macem sampai mesin di bawah harus apa yang diganti, ini apa segala macam. Betul. Salut juga sih sebenarnya sih. Betul. Tapi kalau udah capek panggil bantuan. Opsi terakhir tuh. Kalau udah capek nggak bisa sendiri udah panggil bantuan. Iya. Mau gimana lagi? Tapi ya memang pengalaman waktu ini kerja di Abu Dhabi ini memang jadi suatu tantangan juga ya. Kalau misalkan contoh nih, maksudnya kan sekarang kalau di Abu Dhabi kan memang jauh dari anak, jauh dari istri, itu gimana sih sebenarnya masalah komunikasi?
ya berat sih, Berat ya. berat. Jujur aja Oke. berat. Maksudnya nggak semua orang juga bisa jalan kayak gini. Iya, Tapi iya, ya iya. kadang-kadang ketika saya ngerasa, aduh, kayaknya berat banget gitu kan. Hmm. Terus ngelihat yang sama-sama di satu lokasi gitu. Iya, iya. Ngelihat mereka juga sama juga berat juga Iya sih gitu. ya. Di Jadi ya, suatu sisi lain ya lah ya, iya. gitu ya. Jadi ya karena ngerasa nggak sendiri gitu. Ada Ya, yang senasib. hmm. Akhirnya, ya sudahlah. Iya ya, Iya udah gitu. bertahan aja gitu. Ya. Padahal sebenarnya dibilang berat memang. Berat ya. Berat. Iya. Iyalah pasti jauh lah Iya. ya. Maksudnya perjalanan juga dari sana Mm-mm. kemari juga kan juga mungkin naik pesawat juga cukup lama ya, Lama, gitu kan. cukup Ya, lama. gitu ya. Dan ya mudah-mudahan sih ya nggak selamanya ntar harus begini gitu. Ya, kenapa enggak ya? Iya kenapa enggak kalau ada. Ah. Cuma belum ada aja jadi ya sudah apa Belum yang ada ada ya. dijalanin Iya, lah. iya. Iya. Ya makanya guys, makanya maksudnya brother kita ini dia memang jauh dari rumah ya. Terus pengalamannya juga memang bekerja kayak di offshore segala macam ya. Dan memang tempat berkumpulnya orang dari seluruh dunia ya ke sana Iya. ya untuk isanya untuk mengadu nasib ataupun memang mencari pekerjaan sih sebenarnya begitunya. Makanya kan ya cukup inspiratif juga lah buat kita ya. Maksudnya memang saat ini kan kondisinya juga tidak baik gitu Iya. ya. Saya rasa apapun yang bisa dikerjakan, terus secara kompetitif pekerjaannya pun juga mungkin cukup ini ya. Maksudnya beradu dengan negara-negara lain lah ya. Iya. Tapi Dan resiko pekerjaannya juga cukup tinggi. resikonya cukup Resikonya tinggi tinggi. segala macam dan memang banyak orang mau mengambil hal-hal seperti itu gitu Iya. loh. Dan banyak orang bilang wah kerjanya enak, gajinya gede gitu kan. Iya, Tapi iya. kan di balik itu kan resiko yang dihadapin. Iyalah pasti Belum lah. lagi Pasti. ini yang bikin saya kepikiran belakangan. Kenapa nih? Waktu itu ada orang Indonesia juga Oke. meninggal karena Mati. kecelakaan kerja di sana. Di sana. Ya, Oke. itu nggak ada yang ngurusin jenazah. Itu masa gimana nggak bisa Jadi, ngurusin jenazahnya gitu? nggak ada yang ngurusin jenazahnya di situ. Yang bisa ngurusin, akhirnya yang ngurusin jenazah Oke. itu yang sama-sama orang Indonesia yang kebetulan ada di lokasi direk tersebut. Direk tersebut ya. Iya, itu yang dia bantu untuk ngurusin jenazah, ngirim ke kota. Oke. Ya, Sampai dia pulang ke sampai Indonesia ngirim ke kota itu pun 2 hari itu ketahan di sana di custom sana kan custom clearance. Oke. Kan perlu verifikasi dengan anggota keluarga Iya, gitu iya. kan. Dan itu cukup repot juga ya. Ada Repot. masih ke kedutaan apa segala Iya, macam ya. betul. Dan Oke. itu kan dari situ perjalanan ke Indonesia udah berapa lama. Nyampe di Indonesia juga nggak bisa langsung clear. Iya, iya. Verifikasi iya. lagi. Verifikasi lagi ya. Belum lagi perjalanan sampai rumah. Betul, betul, betul. Itu kan ibaratnya kalau misalnya di dalam apa namanya kayak agama Islam gitu kan sebenarnya jenazah harus langsung dimandikan. Ini Iya, betul, kebetulan betul. yang meninggal Muslim ya. Muslim ya. Oke. Nah, itu harus dimandikan. Tapi kan kalau udah berhari kayak gitu, gimana mau mandiinnya? Iya juga. Gitu. Nah ini ya mereka resiko yang benar-benar Iya. aduh. Dan Kadang-kadang kita dengar juga ngenes juga ya. Maksudnya ya untung banyak orang Indonesia juga ya bro di sana. Maksudnya yang ngerti dengan kultur kita gitu kan segala. Untungnya kebenaran ada. Untungnya ya. Nah, saya berpikir kalau saya yang mati. Oh, iya. Nah, itu saya mikirnya, gue yang mati gimana? Iya, gitu kan? iya. Ya kalau ada kebetulan yang bantu. Nah kalau nggak ada, Iya. Gitu. Ya, makanya guys, ini cukup dari pengalamannya Bro Hangga ini memang cukup ini ya. Maksudnya kita memang harus siap dengan keadaan apapun juga gitu. Karena resiko pasti ada segala macam sampai dia menceritakan temennya yang meninggal di sana segala macam itu cukup ya kalau saya dengar sendiri sih cukup kaget juga sih bahwa seperti kayak tidak ya nggak ada kepeduliannya dari sana atau bagaimana gitu. Ya bingung juga. Ya memang gimana ya namanya perusahaan emang harusnya bertanggung jawab ya. Iya. Cuma kan kita bicara di situ kan nggak cuma orang Indonesia aja yang kerja. Iya kan? Dan tiap orang juga beda-beda karakternya. Mungkin di tempat yang lain orang-orangnya lebih care. Mungkin tempat yang almarhum kerja ini kebetulan orang-orangnya juga nggak terlalu care. Itu bisa jadi juga. Bisa jadi juga gitu ya. Dan yang saya saya cerita satu kasus lagi, ada yang dia lagi libur posisi di rumah. Oke. Itu dia kecelakaan, tangannya masuk ke itu yang pemotong rumput. Oh oke. Hancur, akhirnya nggak bisa kerja. Oke, nggak bisa kerja. Iya kan? Karena dia kecelakaan nggak bisa kerja, ya akhirnya karena ibaratnya dia nggak
perform ya istilahnya. nggak bisa bekerja dengan kondisi seperti itu, akhirnya di-terminate. Iya. Di PHK. Oke. Jadi di situ juga pelajaran bahwa pada akhirnya yang harus jaga diri kita sendiri adalah ya kita. Iya. Jangan berharap perusahaan dengan regulasi safety-nya itu bisa menjamin ya istilahnya. menjamin gitu loh. Jadi dari kita sendiri yang memang harus bisa melihat, membaca situasi, apakah situasi ini aman buat kita atau enggak untuk bekerja. Ketika memang tidak aman dan kita tetap disuruh untuk bekerja, mendingan mundur ya. gitu. Kadang-kadang tergantung konteks ya. Kadang-kadang ngambil langkah untuk mundur itu padahal keputusan yang tepat. Lihat-lihat situasi dan kondisinya ya. Kadang-kadang. Oke. Kalau membahayakan ya kenapa diterusin ya? Mending mundur. Benar. Tapi ya inilah pengalaman-pengalaman yang waktu kerja di Abu Dhabi ya bro ya. Maksudnya berharap sih pasti juga selama pengen di Indonesia lagi pengennya di Indonesia lagi dengan keluarga ya, resiko yang lebih kecil gitu kan, dan kalau ada apa-apa lebih cepat follow up-nya, actionnya lebih cepat. Nah itu guys, makanya dengan Bro Hangga ini segala macam ya berharap untuk tinggal di Indonesia kembali karena memang mereka ada keluarga, ada istri dan anak segala macam ya. Cuman memang kesempatan itu kan selalu ada, mungkin ada lah datang segala macam. Tapi ingat guys, maksudnya kita harus tetap berusaha ya, dan kita juga punya semangat yang tinggi untuk bekerja maupun yang yang nggak putus asa gitu kan, dengan resiko yang dia hadapin segala macam ini ya memang semangat lah gitu loh. Oke. Bro, thank you banget untuk bicara malam ini. Sama-sama, makasih banyak ya. Gitu. Mungkin ada pengalaman unik yang ini, bro, maksudnya apa ya? Kayak gimana nih? Mungkin makan apa sih yang biasa makan di sono sih, bro? Yang sering nih? Banyak kan makanan India. Makanan India, berarti kari-kari nih? Banyak macamnya. Dan saya nggak bisa ingat semua namanya. I see. Tapi banyak kan makanan India nih ya. Sering saya makan sup dal, nasi biryani, nasi kapsa, terus sarapan pagi itu porata. Oke. Kalau nggak chapati. Iya. Nggak kangen sama nasi goreng bro, sama nasi padang nih. Nasi goreng kalau kebetulan di lokasi yang ada orang Indonesianya. Nah itu kadang kita suka bawa bumbu-bumbu yang ya saset gitu kan, plus bumbu dapur yang ada di tempat catering di Rick ini. Kita utilisasikan lah. Bikin nasi goreng ala ini, ala pedagang ini, abang-abang pinggir jalan. Jadi tapi itu yang paling enak tuh, bro. Ya, kadang pernah juga waktu itu sengaja bawa kerupuk nih ya. Kerupuk, kita suruh orang catering yang banyak kan orang India. Ya. Yang goreng. Bawa kerupuk mentah nih, bro. Bawa kerupuk mentah. Oke, bawa kerupuk mentah. Terus? Suruh orang catering goreng. Gagal. Kenapa gagal nih, bro? Ini lucu juga, masak kerupuk aja nggak bisa nih. Mereka nggak bisa goreng kerupuk. Oke. Wah, itu teman saya ngamuk, wah kalian semua ini bego, nggak ada yang bisa masak gitu. Oke. Ini orang Indonesia juga nih, orang Indonesia. Nih, liatin saya masak, gini caranya, lu belajar. Malah jadi galakan dia, padahal dia kan bukan camp bosnya. Tapi malah semenjak itu jadi pada jago. Jago ya. Bikin nasi goreng jago, bikin kerupuk jago. Kerupuk ya. Jadi kalau kita yang orang Indonesia lagi pada datang nih ke Geli, ke Mas ini, minta bikinin nasi goreng itu mereka udah ngerti. Ya. Tinggal kasih bumbunya, mereka udah ngerti. Tapi emang bikin cara goreng kerupuk ini mau beda nih ya, bro. Mereka nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Oke, dengan minyak yang mungkin yang panas apa segala macam sampai megar gitu kan. Betul. Dan itu orang-orang mereka di sana di Rick itu senang dengan masakan kita. Masak kerupuk aja nih kita ngomong ini. Pada doyan ternyata. Ketika pada doyan ya. Jadi itu mereka disuruh nyobain nih kan. Cobain ini kerupuk nih. Apa nih begitu dimakan. Enak ya, minta lagi 1 toples habis. Ternyata mereka doyan kerupuk juga. Mereka doyan kerupuk ya. Dan nasi goreng Indonesia yang mereka bilang, garam banyak banget. Udah cobain, enak ya. Mereka bikin sendiri. Ya, tapi itu pengalaman unik yang di sana ya. Masalah makan gitu. Ya, mereka
Ya seneng lah. Sama kan kayak kru catering itu bukan orang-orang yang dibayar dengan gaji yang tinggi gitu loh. Oh, I see. Heeh. Jadi kadang-kadang kayak kita minta tolong sama mereka itu kadang-kadang kita juga apa namanya ya ngasih sesuatu lah Oke lah, tip gitu. lah dikit lah ya buat Ya gitu. gitu ya. Kadang nggak gede, tapi kan seenggaknya mereka ngerasa oh mereka diapresiasi, dihargain Apresiasi ya sih. sebagai teman, Iya, iya. sebagai teman Apalagi gitu. tukang masak, kita butuh nih makan nih, ya kan? Kadang-kadang kalau kebetulan orang yang ngerokok gitu kan di smoking room gitu, Smoking room ya. nah nih rokok gitu, kita kasih rokok Indonesia, wah mereka doyan. Masa? Gitu. Mereka suka ya? Mereka suka dan akhirnya minta dibawain. Gitu. Ah. So kita di tengah laut jauh dari mana-mana ya sebisa mungkin kita bikin situasi itu kayak di rumah kita Kayak di rumah sendiri sendiri. ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena kondisinya seperti itu. Betul. Oke. Betul. Itulah guys Gitu. pengalaman-pengalaman kita Bro Hangga ini waktu di Abu Dhabi. Iya. Oke. Oke. Terakhir lihat Talk with Tirta. Mungkin aku persembahan thank you nih buat Bro Hangga nih. Waduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini Bro Tirta ini. Oke. Tumblernya bagus banget. Ya. Thank you guys. Makasih banyak. Thank you Bro. Siap. Makasih banyak. Makasih.